warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aziza Latifah dari UIN Sutomana Hasanuddin Banten, Prodi PGMI dengan NIM 23124003. Di sini saya akan menceritakan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh ternama dan karya-karyanya masih dipakai di kehidupan kita. Nah, kalau misalkan aku kasih clue, beliau mendapati julukan Bapak Aljabar atau Bapak Algoritma. Kira-kira siapa ya? Ya, betul. Beliau adalah Al-Khwarizmi. Hari ini, mari kita telusuri perjalanan hidup Al-Khwarizmi mulai dari masa kecilnya yang penuh semangat belajar hingga pencapaiannya yang gemilang di bidang matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi atau lebih dikenal sebagai Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khwarizm, Uzbekistan. Sejak kecil, Al-Khwarizmi sudah menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, serta minat yang sangat luar biasa pada bidang matematika dan juga sains. Ia dibesarkan di lingkungan yang mendukung kecintaannya pada ilmu pengetahuan, dan ayahnya juga merupakan salah satu seorang ilmuwan ternama di istana Khalifah Abbasiyah. Hal ini menjadikan beliau membuka jalan untuk mengenyam pendidikan terbaik di masanya. Sebagai seorang anak, Al-Khwarizmi telah menunjukkan bakat luar biasanya dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kecerdasan yang dimiliki Al-Khwarizmi ini sangat menarik perhatian para sarjana di zaman Abbasiyah. Dan kemudian ketika dewasa, Al-Khwarizmi ini pindah ke Baghdad, di mana pada saat itu Baghdad menjadi pusat intelektual dari segala ilmu pengetahuan. Di sana ia bekerja di Baitul Hikmah, yaitu sebuah lembaga yang mempromosikan pembelajaran serta penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai negara. Salah satunya dari Yunani, Persia, dan India. Di Baitul Hikmah juga, Al-Khwarizmi ini dikelilingi oleh para ilmuwan terkemuka dari berbagai penjuru dunia. Jadi, pada saat itu Al-Khwarizmi ini bisa mengeksplor berbagai ilmu pengetahuan dari ilmuwan-ilmuwan terkemuka juga. Nah, maka dari ini beliau memiliki akses ke perpustakaan yang luas dan dapat belajar dari para ahli di berbagai bidangnya. Al-Khwarizmi ini menjadi terkenal berkat karyanya dalam bidang matematika, astronomi, dan juga geografi. Kira-kira kalian penasaran gak nih sama karya-karya dan kontribusi Al-Khwarizmi yang dapat mengubah dunia, dan bahkan karya-karyanya sangat melekat pada kehidupan sehari-hari kita, digunakan terus gitu. Nah, di bawah naungan Abbasiyah, Al-Khwarizmi ini mencapai puncak kejayaannya. Beliau menghasilkan berbagai karya monumental yang mengubah cara pandang manusia terhadap bidang matematika. Kalau misalkan kita berpikir matematika itu pasti sangat membosankan dan membuat pusing kepala nih. Nah, dengan karyanya ini, Al-Khwarizmi mempermudahkan kita dalam memahami bidang matematika. Dan beliau juga menekuni bidang astronomi dan ilmu pengetahuannya. Nah, karyanya dalam bidang matematika itu banyak sekali.
Yang pertama, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, atau artinya itu buku ringkas tentang perhitungan dengan menyelaraskan dan penyeimbangan. Atau kalau misalkan kita susah ngingetnya gitu ya, nah kita sebut aja sebagai buku Al-Jabar. Ya, kalau misalkan bicara tentang Al-Jabar, ini kita pusing juga ya. Pokoknya bidang matematika tuh bikin pusing gitu, apalagi Al-Jabar yang banyak banget angkanya ini. Nah, pada karya ini Al-Khwarizmi meletakkan dasar-dasar Al-Jabar modern dengan memperkenalkan sistematis penggunaan simbol, operasi, dan persamaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, ada rumus aljabar atau soal tentang aljabar, nah itu adalah salah satu implementasi dari karya buku Al-Jabar milik Al-Khwarizmi. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, atau perhitungan dengan penyelarasan dan penyeimbangan, di mana karya ini membahas lebih dalam tentang Al-Jabar. Nah, kalau yang pertama tadi karyanya itu membahas secara umum tentang Al-Jabar, buku yang kedua ini atau karya kedua ini membahas lebih dalam tentang Al-Jabar, yang di dalamnya itu memuat metode penyelesaian persamaan linear dan kuadrat, perkalian dan pembagian polinomial, dan penerapan aljabar dalam geografi. Jadi ini lebih menjurus ya terhadap salah satu ilmu di bidang matematika seperti geografi, terus penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, seperti itu. Yang ketiga adalah kitab Fi Hisab Al-Hind, di mana buku ini tentang perhitungan India, dan buku ini memperkenalkan sistem angka desimal India. Kalau yang sekarang kita kenal ini sebagai angka Arab, ke dunia Islam dan Eropa beserta metode perhitungannya. Jadi angka-angka yang sering kita lihat nih ya untuk melakukan berbagai jumlah perhitungan, baik penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, itu adalah salah satu dari penerapan karya Al-Khwarizmi. Nah, di buku ketiga ini, jadi kalau misalkan kita menggunakan angka-angka, kita tuh ingat gitu, oh iya, ini salah satu dari implementasi karya dan penemuan Al-Khwarizmi dalam bidang matematika. Nah, itu dia kontribusi dari Al-Khwarizmi terhadap bidang matematika. Bisa dibayangkan gimana kehidupan kita tanpa angka-angka atau matematika. Aduh, kayaknya bakal susah banget ya. Kita mau bangun sesuatu seperti rumah aja butuh perhitungan. Kita mau bangun sebuah project atau mengajarkan project itu juga butuh perhitungan, ya kan? Karena ngeluarin budget atau ngeluarin tenaga nih. Kita mau jajan juga, aduh, butuh perhitungan juga gitu. Jadi semua di kehidupan ini tuh kayaknya nggak ada ya yang tanpa matematika seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus bangga nih sebagai
orang Islam atau Muslim, karena tokoh yang menemukan atau mengembangkan ilmu matematika ini berasal dari tokoh Islam, yaitu Al-Khwarizmi. Selanjutnya di sini ada karya dari Al-Khwarizmi juga di bidang astronomi dan geografi. Yang pertama Hij al-Sini, di mana karya ini berisikan tentang pengumpulan dan penyempurnaan tabel astronomi dari berbagai sumber, termasuk tabel gerakan planet, gerhana, dan juga kalender. Selanjutnya di sini ada Kitab Al-Tarik, di mana buku ini menjelaskan tentang sejarah ya, dan juga berisikan tentang sistem penanggalan dan metode konversi antar sistem. Dan yang ketiga ada Kitab Surat Al-Ard atau buku tentang bentuk bumi. Nah, buku ini atau karya ini membahas tentang geografi, dimana kalau misalkan kita bicara geografi, pasti yang kita pikirkan itu bentuk bumi, iklim, wilayah. Nah, di karya ini semua ada, mencakup bumi, pembagian wilayah, iklim, lengkap semua di karya ketiganya dalam bidang astronomi. Kemudian Al-Khwarizmi juga mempunyai karya lainnya. Yang pertama itu ada Kitab Al-Muqabalah fi Masahat Al-Askal Al-Musattahah atau buku tentang penyeimbangan bidang datar. Kalau bicara tentang bidang datar, kita mikirnya tuh apa? Kayak buku gitu ya. Nah, buku ini membahas tentang geometri datar, termasuk pengukuran luas dan keliling berbagai bentuk. Jadi kalau misalkan kita mau ngukur sesuatu nih, kayak misalkan luas tanah yang kita miliki gitu ya, nah kita bisa nih pakai ilmu dari Al-Khwarizmi ini di buku tentang geometri ini. Kedua, ada karya risalah tentang astrolab, di mana menjelaskan cara kerja dan penggunaan astrolab dalam navigasi dan astronomi pada masa itu. Ya, Al-Khwarizmi sangat dihormati sebagai salah satu ilmuwan paling penting dalam sejarah, dan karyanya terus digunakan dan dipelajari hingga saat ini. Pengaruh Al-Khwarizmi ini sudah melampaui batas waktu dan budaya, karena karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Salah satunya adalah algoritma, di mana algoritma ini diambil dari kata Al-Khwarizmi yang menjadi sebuah istilah dalam fundamental dalam ilmu komputer. Kontribusi Al-Khwarizmi dalam bidang matematika, astronomi, geografi, dan berbagai pengetahuan lainnya telah membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Beliau adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah, dan karyanya terus menginspirasi para ilmuwan dan inovator hingga saat ini. Al-Khwarizmi meninggal sekitar tahun 850 Masehi. Namun warisannya dalam ilmu pengetahuan terus hidup dan berpengaruh terhadap pengembangan matematika, astronomi, dan juga ilmu pengetahuan lainnya di Eropa dan Timur Tengah.
Karyanya ini tidak hanya memberikan kontribusi yang substansial terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dalam disiplin ilmu di seluruh dunia. Demikianlah kisah singkat tentang Al-Khwarizmi, sang bapak aljabar dan bapak algoritma. Kita patut bersyukur atas kontribusinya yang sangat luar biasa dalam memajukan ilmu pengetahuan dan mewariskan pengetahuan yang bermanfaat bagi generasi penerus. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita agar terus dapat belajar, berkarya, jangan pantang menyerah, dan berkontribusi positif dalam dunia ini agar kita bisa memajukan negara Indonesia kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.